billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa waj'alna shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, gak ada yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan Allah itu kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita, maka kata Allah, jika engkau menghitung-hitung nikmat yang kuberikan itu, gak ada satupun kamu yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan Allah itu kepada kita. Maka dari itu hadirin rahimahullah, marilah kita syukuri segala apa yang telah diberikan Allah itu kepada kita. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas segala nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah nikmat itu. Ini janji Allah, ya. Jadi janji Allah kepada kita, jikalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita, maka Allah akan menjanjikan nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita, maka kata Allah, tunggulah azabku sangat pedih. Bapak dan Ibu rahimahumullah, selawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini merupakan sederetan umatnya yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan pertolongan yaumil kiamah. Maka dari itu Bapak dan Ibu, perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan wujud cinta dan rindunya kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak dan Ibu rahimahullah, para nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bermunajat, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia ditakdirkan untuk menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditakdirkan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hari ini inilah yang kita rasakan, inilah yang kita syukuri. Allah mentakdirkan kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keutamaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh amat luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang begitu cinta dan sayangnya kepada umatnya. Maka insya Allah kita ini yaumil kiamah nanti termasuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu rahimahullah, kalau kita menyikapi fenomena-fenomena, bukan fenomena alam yang akan kita bicarakan, tapi adalah fenomena statement yang sekarang ini tidak lagi mempunyai tata krama, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki moral, dan bahkan tidak memiliki adab. Ya. Maka di dalam pembahasan mana yang dulu ilmu dengan adab. Ya. Kalau orang itu berilmu tapi nggak beradab bagaimana? Ya. Coba perhatikan pejabat-pejabat sekarang ini, ya, itu sudah prof, sudah S3 bukan S1 lagi. Orang yang berpendidikan tapi krisis moral, tidak memiliki akhlak, tidak beradab, ya. Kalau mereka itu tidak memiliki gelar atau istilahnya sekolah bermula PAUD atau TK bahkan sampai SD bisa lagi diterima karena dalam proses pembinaan akidah, akhlak dan adab. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ini bisa terjadi? Ya, mereka yang sudah dikatakan seorang intelektual, makanya seorang intelektual itu supaya dia seimbang, dia harus menjadi seorang cendekiawan. Kalau dia seorang cendekiawan tetapi dia tidak intelektual, maka jongkak juga. Tetapi sebaliknya, dia intelektual tetapi tidak cendekiawan. Inilah yang terjadi saat sekarang ini. Ketimbang kita adakan perbandingan dengan ulama-ulama yang terdahulu. Ini jadi krisis moral, krisis akidah, krisis akhlak itu bukan erosinya pada kalangan usia 17 ke bawah, justru krisis akidah, krisis moral ini sekarang ini terjadi pada usia umur 40 tahun ke atas. Ini kira-kira gimana? Jadi Bapak dan Ibu, tolong nanti saya dibantu untuk diskusi masalah ini. Gitu? Kalau dulu kita sibuk dengan memikirkan bagaimana ABG, ya. Sekarang sibuk kita ngurusin ABG tua, ya. Jangankan tingkah lakunya,
tapi omongnya itu tak obahnya bagaikan anjing yang menggonggong. Ya, bagaikan apa Ibu? Tak obahnya bagaikan anjing yang menggonggong. Jangan-jangan sampai nanti saya viral juga ini. Ya, viral. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang munafik, orang-orang kafir itu tak obahnya bagaikan anjing tadi itu. Ya, dibiarkan atau tidak dibiarkan, yang namanya lidahnya itu menjulur. Tolong diperhatikan Bapak dan Ibu. Bu, tolong diperhatikan ya, apakah betul anjing itu menggonggong ataupun dia tidak menggonggong, lidahnya tetap menjulur. Bu, coba lihat binatang-binatang lain deh, binatang ternak lain deh. Kita bandingkan dengan kucing aja. Ya. Ya. Tetapi yang anjing itu menggonggong ataupun dia tidak menggonggong, diam ataupun dia dalam keadaan tidak diam, yang namanya lidahnya itu tetap menjulur. Maka di dalam Al-Quran itu dipaparkan kriteria anjing itu. Anjing itu adalah merupakan binatang najis. Ya, sifatnya telah dipaparkan oleh Al-Quran. Ya, jadi inilah yang terjadi saat sekarang ini. Krisis akidah, krisis akhlak, dan krisis adab itu tidak merebak kepada bukan 17 tahun ke atas, tetapi krisis akidah dan krisis akhlak, krisis adab ini sekarang yaitu umur 40 tahun ke atas ini. Jadi terjadi ini bukan pada ABG 17 tahun ini, terjadinya pada ABG tua. Terus apa yang menjadi permasalahan ini terjadi sekarang? Ya, seperti Pak Imam ini S3, tapi mulutnya tidak bisa. Ya, ini terjadi sekarang. Kalau dia itu anak SMP, anak SD, wajar, gitu. Tetapi dia sudah menjadikan panutan sebuah figur. Kira-kira gimana itu? Ya, saya nggak berani jawabnya. Silahkan jawab masing-masing. Ya Pak ya, Pak Budi jawab. Silahkan. Suka nggak suka, kembalikan kepada diri masing-masing. Bapak dan Ibu rahimahullah, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, mari sama-sama kita pahami. Ini kadang-kadang firman Allah yang sangat familiar ini kita tidak memahami faedahnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Paham Bapak dan Ibu? Ya? Apa perlu tafsir lain? Ya? Maka Bapak dan Ibu rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu ala khamsin, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjil baiti wa shaumu Ramadan. Ya. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Ya. Tetapi di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan 4 pondasi yang di atas itu yang memberikan peluang setiap hamba Allah, umat Rasulullah SAW ini untuk berhak
dengan mudahnya mendapatkan surganya Allah. Ya, 4 pilar. Ya, bukan dijelaskan oleh Rasulullah SAW rukun Islam yang kelima, tidak, haji. Tetapi Nabi menjelaskan adalah Islam itu dibangun atas 5 fondasi, sedangkan 4 pilar yang di atas itu selain pilar yang terakhir itu justru mempermudah ya umat Rasulullah SAW ini untuk mendapatkan surganya Allah. Coba bayangkan, ya. Yang pertama apa? Mendirikan sholat. Yang kedua, yang pertama adalah membaca syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan ketiga, menunaikan zakat. Ya Pak ya. Yang keempat, naik haji. Dan yang kelima, puasa di bulan suci Ramadan. Tuh, 4 pilar selain dari melaksanakan ibadah haji. Kalau ibadah haji itu ibadah yang khusus, ya Pak ya, harus mempunyai modal, harus dalam situasi dan kondisi. Maka dari itu, Bapak dan Ibu rahimahullah, setiap muslim yakin sepenuhnya bahwa karunia Allah yang terbesar itu di dunia adalah agama Islam. Yakin nggak kita kira-kira? Ya. Nah ini kita sekarang sudah mendapati nggak, Pak, Bu? Karunia yang besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita sudah miliki nggak? Karena yang berbicara ini adalah kalam Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa karunia yang terbesar itu, karunia yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Ibu-ibu mohon perhatikan, ya. Sekarang kita sudah menjadi seorang muslim nggak Pak? Bu, muslim nggak? Ya. Maka di dalam ayat lagi dikatakan la ikraha fiddin. Begitu ya Pak? Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Gak ada paksaan kata Allah. Antum beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, taat kepada Allah maupun tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan rugi. Ya, tidak akan rugi. Tetapi yang rugi adalah modal yang terbesar yang telah diberikan Allah itu kepada kita. Justru modal yang besar ini tidak mendatangkan keuntungan yang hakiki bagi kita. Ini yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita. Sudah mendapatkan modal yang terbesar, jangankan modalnya kembali, ya, jangankan mendapat untung, tetapi modalnya tidak kembali. Kira-kira bagaimana? Hah? Silakan, ya, keputusan masing-masing nanti. Saya hanya pengantar aja Ustaz ya. Ya. Saya hanya pengantar aja. Ya. Bapak dan Ibu rahimahullah. Maka hukumnya adalah wajib atas setiap muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah memberikan hidayah kepada kita, yaitu hidayah Islam. Maka orang yang tidak mensyukuri Islam ini secara kafah dan totalitas, maka manusia ini terbagi dalam 3 hal tadi itu. Ya. Fasik, munafik, dan kafir. Ya. Mereka yang separuh hati, ya, itu tergolong adalah orang fasik, atau mereka yang bermuka dua, ya.
Keislaman dia itu adalah dia loyalitas bukan kepada Islam. Ini adalah termasuk manusia yang munafik. Sejauh manakah walanya itu kepada Islam ini? Ini menjadi perhatian. Maka pejabat-pejabat yang di atas sana, kalau walanya itu perlu menjadi perhatian kita, justru terbagi-bagi, maka manusia ini adalah manusia yang tidak benar. Ini dikategorikan manusia herder. Dia bertuhankan kepada jabatannya, dia bertuhankan kepada tuannya, bukan Tuhan, tuannya. Ya, ini. Bapak dan Ibu rahimahullah, sebagai bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini adalah dengan menjadi muslim yang ridho, raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin. Ini landasannya. Jadi di antara sesama muslim ini tidak perlu lagi ada opsi. Tidak ada lagi statement di antara kita sehingga di media mensos itu terjadinya perang di antara sesama muslim. Ini yang senang siapa? Pada pertemuan yang lalu, bahkan di khutbah-khutbah itu saya sampaikan, ya, justru mimbar kajian-kajian seperti ini dijadikan sarana untuk saling menyerang di antara sesama umat Islam. Gimana nih? Ya. Kalau ini sudah terjadi merasa paling benar, ini adalah sifat iblis laknatullah. Rasulullah SAW berdakwahnya tidak pernah menyakiti manusia, apalagi makhluk kalau bukan dalam keadaan perang. Tetapi bukan hanya menyakiti hati teman terdekatnya, justru melukai perasaan umat Islam. Ini kira-kira gimana jatuhnya? Apakah ini masuk kategori fasik? Apakah ini levelnya naik menjadi munafik? Atau sudah mendapatkan cap manusia yang kafir tadi itu? Silakan. Saya hanya pengantar. Ya toh? Nah, fondasi dasar ini harus kita miliki dan kita tanamkan di dalam kolbu yang dalam kita ini. Kalau sudah fondasi ini tertanam di dalam hati kita yang paling dalam, hati ini bukan kolbu saja. Ada yang namanya kuat, ada lagi apa namanya? Ya. Nah, kalau di dalam kolbu saja belum hanya sampai kuat, maka dia belum bisa menjadikan sebuah pembeda, ya Pak. Jadi di dalam hati itu, kolbu itu ada kuat. Kuat inilah yang menjadikan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Kuat ini adalah merupakan sebuah proses. Apabila kolbunya bersih, maka pada tataran kuatnya ini dia bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Tetapi apabila kolbunya, apabila hatinya itu kotor, apabila hatinya itu penuh dengan kesyirikan, maka buatnya tadi itu tidak bisa mengeksekusi terhadap kebenaran Islam yang telah dia miliki tadi itu. Ya, ini kira-kira gimana? Mau ngaji kemana kita nih? Ya. Bapak dan Ibu rahimahullah, bila seorang ingin menjadi muslim sejati, perhatikan, pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, maka ia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak dan agama yang benar. Tapi kalau ada lagi toleransi, ini nggak jelas, ya. Ini mohon diperhatikan sedikit.
Islam itu adalah agama toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Tetapi tidak campur sari itu. Ya. Ketika diajarkan tidak mengucapkan kalimat selamat Natal, jangan diucapkan. Ya. Jangan diucapkan. Ini tidak ada kata toleransi, tetapi ada non muslim ketika dia mendapatkan sebuah musibah, ya, kita menolongnya, ini baru toleransi. Toleransi itu yang diajarkan Rasulullah SAW ketika si kafir tadi itu dia melaksanakan ibadahnya. Toleransi umat Islam adalah tidak mengganggu dia beribadah. Ini toleransi. Tetapi toleransi kita untuk menskor berarti kita sudah meyakini keyakinan yang dia yakini. Ini kadang-kadang umat Islam jauh nih, toleransinya sudah memasuki ranah ibadah di luar ibadah yang dia pahami. Ini hati-hati, ini kadang-kadang ibu-ibu hati-hati ini, ya. Walimah aja kadang diundang dan segala macam. Pada prosesi akad nikahnya entah baca apa, duduk pula di sana. Ya. Ya sudah, kalau kita diundang, kalau memang tempatnya fasilitasnya nggak menginginkan kita, datang saja ke rumah. Ngapain harus juga pergi? Gitu. Ya. Jadi kita harus cerdas di antara muamalah ini. Bukan mencampur adukan antara akidah kita, toleransi sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Bapak dan Ibu rahimahullah. Jadi bila seorang yang ingin menjadi muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, maka ia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Ya, dia belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Ya, ini kesalahan umat sekarang ini, tidak memahami, tidak mempelajari Islam itu dengan sungguh-sungguh. Ya, ngaji ini persentasinya hanya nomor sekian. Ya Pak ya? Hah? Ya? Beribadah ini adalah persentasenya adalah nomor sekian. Jadi apabila dia ingin menjadi seorang muslim, hendaklah dia belajar Islam ini dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan dengan Islam dan mengamalkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faktor lain. Ya. Jadi kalau ini tidak terjadi, maka terjadi penyimpangan terhadap kaum muslim, bukan terhadap ajaran Islam, terhadap penganut agama Islam itu sendiri. Bapak dan Ibu rahimahullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang dusun, wong desa, ya, datang dia menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, ya, wong desa tadi itu bertanya kepada Nabi. Kalau bahasa sini, wahai kanjeng Nabi, begitu ya bahasanya Pak? Saya nggak paham, ya. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amal yang kalau aku lakukan yang bisa mengantarkan aku masuk surga. Ya. Jadi seorang wong desa bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun juga menjawabnya dengan simpel tadi. Ya. Jadi kalau ingin masuk surga juga persyaratannya simpel, nggak sulit. Ya, kalau menurut sabda Rasulullah SAW ini. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, kalau kamu mau masuk surga, yang pertama adalah lakukanlah
kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ya Bu, bisa nggak kira-kira? Ini persyaratan tiket ingin mendapatkan surganya Allah. Ya, tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi itu disampaikan Allah nggak sudi berjumpa dengan kita. Kalau datang ke masjid ini, ketika kita melaksanakan sholat tadi, mendengarkan taklim, ada terbesit sedikit di luar dalam rangka mentauhidkan Allah, bergeser relnya, maka itu sudah dikatakan termasuk syirik kecil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak beristighfar, mohon selalu ampun kepada Allah, maka imbas dari dosa-dosa kecil ini akan ke bawah itu. Ya, ini jangankan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil ini juga akan menjadi beban ketika kita sakaratul maut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengajarkan, bahkan Nabi juga mendawamkan pada dirinya untuk selalu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih kira-kira lebih kurang sebanyak 70 bahkan sampai 100 kali. Ini Nabi loh. Ya. Kita ini sombong. Ya. Lah bahasa orang sini kanjeng Nabi aja minta ampun kepada Allah itu sampai berkali-kali, sedangkan kita ini makhluk yang doi. Kira-kira bagaimana nih sombongnya kita ini, ya Pak ya? Hah? Bapak dan Ibu rahimahullah. Yang kedua adalah mendirikan sholat, ya Bu, mendirikan sholat. Yang ketiga, kamu tunaikan zakat yang wajib. Kalau kita perhatikan dari penjelasan Rasulullah SAW ini, melaksanakan zakat yang 2,5% itu, ya, zakat harta, zakat fitri, ya, ini salah satu tiket untuk mendapatkan surga. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk infak dan sedekah, ya. Hanya kewajiban yang 2,5% itu setiap tahun itu Pak, ya. Ini sudah merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan tiket masuk surganya Allah, ya. Nih, ya Bu, kira-kira kita setiap tahun zakat nggak Bu? Bu? Waduh, ibu-ibu ketiduran. Bu? Nah, gitu. Masya Allah, serius banget ceramahnya Pak Suwan Ibu. Ya Bu, sebenarnya saya kurang sehat dari kemarin yang ngurusin jemaah, sampai semalam juga sama si Asri kemarin juga. Ya, semalam tuh sudah nyerah hadir di sini karena saya juga ngurusin Pak Zikrullah, anaknya ada akad nikah. Nah, Pak Jul juga ada alangan. Tolong Pak Soni nggak ada yang isi. Tapi kalau ada Ustadz Adam tadi, saya bilang saya nggak hadir sini, biarin yang lain-lain. Lelah sekali itu dapat tidur, ya. Maka dari itu ya sudahlah, ya Bu. Yang penting sampaikan aja lah, walaupun satu ayat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Bapak dan Ibu rahimahullah. Kemudian orang itu berkata, ya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya dan kekuasaannya, aku tidak menambahinya. Begitu orang itu berlalu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah orang itu. Nah, ini bocoran Nabi ini Pak, ya Bu. Kira-kira bagaimana Bu? Kita urut lagi deh, biar nggak terlalu serius saya ngajinya nih. Pertama apa Bu? Tiketnya tadi itu, ya, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Bahasa sehari-hari aja lah biar nggak bingung. Tidak boleh melakukan syirik, ya Pak ya. Ulama mengatakan syirik kecil dan syirik besar. Pokoknya syirik jangan sekali-kali, ya Bu. Karena syirik tadi itu abada, ya kan? Kekal kita di dalam api neraka. Kalau tidak ada kesirikan pada diri kita, diomil akhir nanti, ya, kita berpeluang keluar daripada
siksa api neraka. Tetapi kalau nilai syirik tadi itu tidak sempat kita beristighfar, inilah yang menjadikan kita nanti kekal di dalam api neraka. Hilang atau Bu? Ya. Nah, ya. Jadi kalau ada unsur kesyirikan di dalam diri kita terbawa ketika kita wafat, abadah. Ya. Celakalah kita kekal di dalam api neraka. Banyak hadis dan Al-Qur'an yang menjelaskan. Ya. Tetapi manusia ini pasti doib, bergelimbangan dengan dosa. Allah Ghafurur Rahim. Kemudian syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat di antara sahabat-sahabat ini, di antara kita ini jangan mengatakan tidak ada kontribusinya, Pak. Beliau-beliau ini kompak dari dari Al-Furqan. Insya Allah nanti satu sama lainnya saling kerjasama yang baik, Pak. Sahabatku, ya, antara Pak Imam dengan yang lainnya ini saling juga bukan di dunia, saling seia sekata sampai di yaumil kiamah pun nanti satu pun nggak lihat gelisah dia dicari, ya Pak, ya. Jadi di antara kita ini juga nanti akan memberikan syafaat, ya. Di antara ibu-ibu itu nanti, ya, dilihatnya kok kita ini ada krioan ini, ya, ada kursan ini, kursnya ke masjid, ya Bu. Satu pun ada person yang nggak ada, ya Bu. Kira-kira gimana Bu? Nanya nggak tuh Bu? Ya. Dan mudah-mudahan di antara satu yang lainnya memberikan kontribusi, memberikan syafaat di antara kita. Ya, makanya doa, setiap doa itu selalu diringin Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Ya, ini dampaknya besar. Ya, jangan sampai doa ini ditinggalkan. Ya, karena nanti sesama kaum muslimin itu memberikan kontribusi terhadap yang lain. Ya, ini jangan sampai. Ya, baik, Bapak dan Ibu rahimahullah. Nah, begitu orang tadi ini berlalu, maka kata Nabi, lihatlah itu apa Bu? Penghuni surga. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, 4 pilar tadi ini sudah kita miliki. Rumah. Tetapi yang perlu diperhatikan aset yang 4 ini bisa nggak kita genggam erat-erat, kita simpan dengan baik, kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik. Ya, nggak usah yang dulu. Ya Bu, nanti ada pembahasannya. Ya, 4 pilar ini. Bagaimana orang yang bersahadat itu di dalam situasi dan kondisi tadi itu? Bagaimana orang yang sholat tadi itu dampaknya terhadap kehidupan pribadi, terhadap kehidupan keluarganya, bahkan memberikan kontribusi kepada kehidupan bermasyarakat. Ya, ini ada bahas-bahasanya dari para ulama. Bapak dan Ibu rahimahullah, mari kita perhatikan sedikit aja ya Bu, udah jam 6 aja. Sampai jam 6 baru sedikit. Nah, kita buka nanti di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 itu. Ya. Kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Betul? Ya. Beribadah kamu sekalian kepada Allah saja. Ada kalimat saja. Dan janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Betul Bu, landasannya kuat. Ini satu ayat saja, nggak usah panjang. Saya buru-buru nanti Bu, tengah malam bukti aja udah. Ya, Ibu bisa paham nanti, bahasa nggak paham malum aja Bu, kejar tayang. Ya, bikin coretan dikit aja. Ya Bu. Jadi kalau Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-36 itu menjelaskan, ya, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah saja, dan janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ya Bu, paham Pak? Mudah-mudahan tauhidnya murni semua. Ya Pak ya, tidak sedikit pun ya, tercemarilah dalam bentuk-bentuk bonggongan anjing yang di luar sana kata. Ya toh? Ya. Yang anehnya, masih banyak lagi arder-arder atau gonggongan-gonggongan anjing lagi yang membela temannya itu. Ini luar biasa.
Ini sifat binatang itu. Sifat anjing itu, Bu. Jadi saya ke emosi juga, saya udah nggak emosi sebenarnya. Ya. Anjing tadi itu kalau menggonggong, teman yang lain itu ikut menggonggong. Itu sifat anjing. Betul nggak, sobat? Ini loh, terjual juga pada saya simpan. Malaikat yang mengeluarkan bahasa ini barusan ini. Saya simpan tapi keluar juga. Ya, ini sifat anjing. Lihatlah anjing itu. Kalau satu dia menggonggong, yang lainnya itu menggonggong. Ya, biarkanlah. Bapak dan Ibu rahimahullah. Dari pembahasan sabda Rasulullah SAW yang pertama tadi adalah di dalam surat An-Nisa, kemudian kita masuk kepada surat pembahasan yang keduanya yaitu surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Ya, sampai jam 6 aja karena saya juga sudah ditunggu nanti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ayat-ayat pendek saja yang kita bahas, enggak usah jauh. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul. Apa? Mereka tuh sholat enggak, Bu? Mereka tuh zakat enggak? Mereka tuh puasa enggak? Oke lah. Kita nggak usah bahas-bahas jauh lah, ya. Kita cukupkan aja sedikit lagi. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya itu tidak lain makin menambah, makin menambah jauhnya dia kepada Allah, bukan semakin dekatnya dia kepada Allah. Siapa ya? Ini siapa yang berbicara, Pak? Ibnu Abbas. Jadi sholatnya tadi itu bukan menjadikan dia bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, justru dengan sholatnya itu dia semakin jauh kepada Allah. Apa yang salah itu? Bu, jawab nanti, saya nggak mau jawab nanti kalau ada pertanyaan. Dia sholat, dia zakat, dia haji. Tetapi kata Ibnu Abbas, sholatnya tadi itu tidak memberikan kontribusi dalam rangka dia bertakarub kepada Allah. Justru sholatnya tadi itu menjadikan dia semakin jauh kepada Allah. Bapak dan Ibu rahimahullah. Kemudian saya utik semalam, Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam sholat itu mengandung 3 perkara yang mendorong seorang untuk selalu mengerjakan kebajikan. Ibnu Katsir. Tetapi dia sholat tidak memberikan dorongan motivasi terhadap fahsya wal munkar tadi. Kenapa dia sholat tetapi dia semakin munkar, semakin tidak ada walanya kepada kaum muslimin dan muslimah? Ya, saya nggak ngerti lah, nanti penuh emosi nanti ini kalau dikaji terdalam. Ya, kita kutip ulama ini luar biasa. Ini terjadi di tengah-tengah umat di akhir zaman saat sekarang ini. Inilah yang sering disampaikan. Itulah yang dikatakan adalah ulama-ulama sunnah. Ulama-ulama yang gila jabatan. Ulama yang bertuhankan kepada siapa? Kepada tuan-tuannya itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam sholat itu mengandung 3 perkara yang mendorong seseorang itu untuk selalu mengerjakan kebajikan. 3 perkara yang dimaksud adalah ikhlas, ya Bu, memiliki sifat ikhlas, khusyuk dan selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Tetapi dia sholat tidak mendatangkan nilai keikhlasan kepadanya.
Orang yang tidak ikhlas disuruh kira-kira gimana? Ngedumel nggak? Jangankan menggonggong, ya jangan kebalik ya. Nggak tahu lah. Ya, ini pembahasan Bu. Maka orang yang berbahagia itu lihatlah bagaimana sholatnya. Ya, orang yang bahagia dunia dan akhirat bukan faktor materi, tetapi terhadap rohaninya. Apabila sholatnya, bahkan dalam sabda Nabi di yaumil akhir nanti itu, apabila sholatnya baik, maka memberikan kontribusi kepada yang lainnya, dan Allah tidak audit itu di yaumil kiamat. Begitu juga di dunia. Manusia yang sholatnya tadi itu, ya, tidak sempurna, tidak baik, tidak sunnah, maka manusia ini secara lahir dan batin tidak memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh jawabannya, ya, yang begini oke lah. Ketika saudara-saudara kita diberi ujian sama Allah, kira-kira gimana Ayanda? Sahabatku, mereka yang aktivis seperti ini, ada nggak rasa rindu keinginan dia untuk ke sini? Pak, Bu, di antara teman-teman ibu ketika dia diuji Allah dengan sakit, ya, dia nggak bisa datang hari ini. Kira-kira tanyakan kepada batinnya itu Bu, menangis dianya, rasa rindu dan kangennya. Begitu juga kepada bapak-bapak ini, ketika dia selalu hadir sholat berjamaah, ya, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanyakan kepada dirinya, apakah dia menangis, apakah hatinya tidak menjerit, ingin ke masjid, bahkan dia merengek taubahnya bagaikan bocah kecil untuk diantarkan ke masjid ini, walaupun dengan sepeda roda 2 atau roda 3 itu. Roda 4 nggak tahu lah, ya toh? Ini kajian, betul nggak? Kembali Ibnu Abbas mengatakan, apabila muazzin memandangkan azan dia tidak mengindahkan, maka tidak ada nilai sholat baginya. Ketiga, kecuali ada 2 uzur. Yang pertama adalah sakit, yang kedua adalah kondisional, ada dalam faktor ketakutan atau dalam situasi yang tidak menginginkan. Enggak ada. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu, lihatlah kepada mereka itu bagaimana sholatnya tadi. Ya, kalau sholatnya tidak sempurna, berarti ada permasalahan fisikis terhadap manusia-manusia tertentu. Jadi yang di luar sana, ya, terapinya atau vaksinnya apa? Vaksinnya adalah benarkan sholat punya dulu. Itu saja. Ya, kalau sholatnya benar, ya, tentulah dia tidak akan menggonggong seperti anjing tadi itu. Ya, karena ada sesuatu hal yang salah tadi. Para ulama membahas orang yang baik sholatnya itu, ya, pastilah juga, ya, bahasanya, adabnya, dasar, dia akan memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan faktor jabatan yang dikejarnya, bukan faktor popularitas tadi. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini sudah jam 6, suara saya juga serak-serak. Cukup sini aja, tadi cuma 1 ayat saja mau saya bahas. Oke lah. Ya Bu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali Bapak dan Ibu kurang berkenan dengan materi yang saya sajikan pada pagi hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalau ada salahnya, itulah kefakiran, kedoifan dari saya beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada jemaah semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafalkan doa tahlil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.